Kembali di Selamat Siang Indonesia, tingginya pertambahan kasus COVID-19 membuat pemerintah Malaysia lakukan lockdown selama 14 hari mulai hari ini. Sementara 9 remaja pengedar tembakau gorila senilai 15 miliar rupiah berhasil ditangkap. Informasinya kami rangkai dalam News Flash. Kepolisian daerah Maluku Utara memeriksa 14 orang ABK kapal KM Karya Indah untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran yang nyaris menewaskan ratusan penumpang. Sementara, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut juga menurunkan 7 orang tim Gakum bersama tim Lab 4 dari Makassar, Sulawesi Selatan untuk melakukan penyelidikan di atas bangkai kapal yang terbakar. Rencananya tim yang diterjunkan akan bekerja selama 2 hingga 3 hari ke depan untuk mengungkap fakta kebakaran kapal Karya Indah. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap jaringan kartel narkoba skala lokal yang mengedarkan tembakau gorila di wilayah Jakarta, Bogor, dan Bandung, Jawa Barat. 9 tersangka berhasil ditangkap dalam kasus ini dengan total barang bukti seberat 185 kg atau senilai 15 miliar rupiah. Penjualan tembakau sintetis atau tembakau gorila dipasarkan melalui jejaring media sosial dengan harga mulai dari 800.000 hingga 5,5 juta rupiah. Untuk mengelabui petugas, penjualan tembakau gorila dikemas seperti bungkus makanan ringan. 9 tersangka yang masih remaja terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk lakukan lockdown selama 14 hari mulai 1 Juni. Hari ini sampai tanggal 14 Juni mendatang. Hal ini dilakukan karena peningkatan kasus yang sangat tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat pada 30 Mei lalu, penambahan kasus COVID-19 mencapai 9.000 kasus. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata 2 minggu terakhir, yakni sekitar 6.500 kasus. Sebelumnya, rata-rata penambahan kasus hanya di angka 3.000-an. Selama lockdown, hanya 2 orang dari setiap rumah yang diperbolehkan pergi keluar untuk membeli kebutuhan pokok atau mencari layanan medis. Pergerakan juga dibatasi, hanya boleh 10 km dari rumah masing-masing. Selama lockdown akan ada surat izin perjalanan antar distrik yang dirilis oleh kementerian terkait. Sementara bekerja dari rumah diutamakan, kecuali bidang-bidang tertentu yang memang harus lakukan pelayanan publik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.